Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menampilkan materi kelompok kami pada saat ini. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Friendly Valentino, NIM 2019-15-11-49, dan teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Messi Dulestari, NIM 2019-151129. Langsung saja kita masuk pada materi Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Nah, pada bagian A saya akan menjelaskan apa itu Sistem Keolahragaan Nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum menyatakan bahwa sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek olahraga yang disaling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Tidak hanya itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan nasional juga mencantumkan bab 6 tentang ruang lingkup keolahragaan. Yang diatur oleh undang-undang ini mencakup 3 ruang lingkup keolahragaan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan, yaitu olahraga yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini diatur pada pasal 18 bab 6 tentang ruang lingkup keolahragaan. Olahraga rekreasi. Olahraga yang dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Hal ini terdapat pada pasal 19 bab 6 tentang ruang lingkup keolahragaan. Ketiga, olahraga prestasi. Olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi keolahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga ini dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Hal ini tercantum dalam pasal 20 bab 6 tentang ruang lingkup keolahragaan. Lanjut ke bagian B, terbentuknya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ditetapkan pada tanggal 23 September 2005 yang dipersetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Dan mengingat isi tentang pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28C ayat 1, dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang mengatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang membuat bidang keolahragaan memiliki peranan dalam seluruh upaya pembangunan nasional tersebut. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Messi.
Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Prendi. Saya akan membacakan materi bagian C dan D. Bagian C ialah fungsi dan tujuan dari sistem keolahragaan. Pada bab 2 pasal 3 dan 4 menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem keolahragaan. Adapun pasalnya ialah pasal 3 adalah keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Dan pasal keempat ialah keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, dan mempererat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Dan terkait bab 4 tentang hak dan kewajiban. Pasal 7 menetapkan hak warga negara yang memiliki kelainan fisik dan mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. Sedangkan pasal 9 menjelaskan orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. Untuk selanjutnya bagian D ialah ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan pada bab 22 tentang ketentuan pidana pasal 89 yang berisi 1. Apabila setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan 2, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan kerusakan atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Saudara Frendi. Oke, terima kasih Messi. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit tentang materi kelompok kami ini. Bagi teman-teman yang kurang paham atau ingin memahami lebih lanjut tentang isi Undang-Undang Sistem Keolahragaan, teman-teman bisa membuka makalah atau membaca makalah kelompok kami yang sudah kami bagikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.